Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tugas bahasa Indonesia. Kelompok 7 dari kelas 12 akan membahas tentang kritik dan esai. Kritik dan esai merupakan dua jenis tulisan yang hampir sama, karena tulisan tersebut mengungkapkan isi pendapat atau argumen. Pengertian kritik. Kritik merupakan suatu ungkapan atau tanggapan mengenai baik atau buruknya suatu tindakan yang akan dibuat atau sudah dibuat. Selanjutnya, ciri-ciri kritik yang terdiri dari 4, yaitu bersifat menanggapi atau mengomentari karya orang lain. Yang kedua, menunjukkan kelebihan dan kekurangan. Yang ketiga, memberi saran perbaikan. Yang keempat, bertujuan menjembatani pemahaman pembaca. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang pengertian esai. Esai adalah suatu tulisan yang menggambarkan opini penulis tentang subjek tertentu yang coba dinilainya. Bentuk karangan esai dapat berupa formal atau informal. Esai sering juga disebut dengan artikel, tulisan, atau komposisi. Ciri-ciri esai terdapat 6 bagian, yaitu yang pertama, berbentuk prosa, artinya dalam bentuk komunikasi biasa, menghindarkan penggunaan bahasa dan ungkapan figur. Yang kedua, singkat, maksudnya dapat dibaca dengan santai dalam waktu 2 jam. Yang ketiga, memiliki gaya pembeda. Seorang penulis esai yang baik akan membawa ciri dan gaya yang khas, yang membedakan tulisannya dengan gaya penulis lain. 4. Selalu tidak utuh. Hal ini berarti penulis memilih segi-segi yang penting dan menarik dari objek dan subjek yang hendak ditulis. Yang kelima, memenuhi kebutuhan penulisan titik, walau esai adalah tulisan yang tidak utuh. Yang keenam, mempunyai nada pribadi atau bersifat individu. Yang membedakan esai dengan jenis karya sastra adalah ciri personal. Evaluasi berisi pernyataan umum mengenai suatu yang akan disampaikan. 2. Deskripsi teks, bagian isi teks. Tanggapan kritik memuat informasi tentang data-data dan pendapat-pendapat yang mendukung pernyataan akan menghentikan pernyataan. 3. Penegasan ulang bagian terakhir teks. Suatu yang sudah dilakukan atau diputuskan. Esai, pendahuluan struktur awal pembangun kerangka untuk esai. 1. Pendahuluan struktur awal terbangun kerangka dari esai. Pendahulu biasanya akan mengungkapkan secara setiap topik atau tema yang akan diangkat pada keseluruhan esai. 2. Bagian isi. Bagian ini merupakan bagian inti dari struktur pembangunan esai. Pada bagian ini, topik atau tema yang telah dipilih sebelumnya akan diatap dan dijelaskan secara lebih terperinci dan mendantaian. 3. Penutup atau kesimpulan. Seperti namanya, bagian penutup merupakan barisan terakhir dalam esai. Demikian dari penjelasan singkat dari kelompok kami. Apabila ada kesilapan kata kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.